eh, ada gangguan jaringan atau gangguan 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 jaringan mungkin ya dari Kak Like. Dia sekarang lagi ada di Padang ya. Selamat datang teman-teman. Ada YPC Indonesia, Bang Liston, Nurul Kolbinia, Romo Brendan, Jelajah Bineka juga ada, dan teman-teman yang lain. Sembari kita menunggu, ya ini ada Kak Like bergabung kembali. Halo, halo. Oh ya, Halo Kak halo, Like. kedengaran kok? Ya, halo. Kedengaran, kedengaran. Siap. Malam. Selamat malam Kak Like. Selamat malam. Senang bisa ketemu Akhirnya. dengan Mas Iya. siapa ya? Saya panggil aja Mas Rahmat. Ya. Mas apa? Kak Like Rahmat. Oh, Mas Ramah ya. Ya. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Puji Tuhan sehat, Mas. Ya. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah mau bergabung dan mau ngobrol bareng di live Instagram ini ya. Sebagaimana judulnya teman-teman, kita akan bicara tentang seragam sekolah yang beragam mungkinkah? Tentu konteksnya teman-teman juga sudah tahu semua ya. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, sebelumnya mungkin di sini juga ada teman-teman yang di luar YIPC ya, yang mungkin baru pertama ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Teman-teman biasanya panggil saya Rahmat. Saya dari YIPC Indonesia, fasilitator, juga sebagai staff di YIP Center. Akun yang sekarang kita pakai di YIP Center ini, saya jadi salah satu staff di lembaga ini yang memang fokus di nilai-nilai perdamaian, interfaith, lintas iman, dan juga kepemudaan. Nah, panggil aja sayang. Ya ampun, adminnya YPC Indonesia bisa aja ya. Nah, selanjutnya mungkin saya panggil ke Kak Like. Bisa memperkenalkan dirinya, Kak Like. Nama lengkapnya siapa, dipanggil siapa, dari mana, atau mungkin kuliahnya sekarang di mana, gitu. Atau apapun yang ingin dikenalkan. Oke. Silahkan Kak. Terima Ya. kasih semuanya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Angelic Maria Cuaca. Bisa dipanggil Like. Saya dari Padang. Hari ini masih berkuliah di Universitas Jaka Sakti, UNES Padang. Dan hari ini memang saya aktif di beberapa komunitas, salah satunya itu juga yang komunitas pemuda lintas agama Kota Padang. Itu organisasi lintas iman anak muda di Kota Padang. Kita baru 1,5 tahun sih jalannya. Memang kita fokus ke isu interfaith dialog dan persoalan HAM KBB seperti itu. Selanjutnya saya juga bergabung juga dengan bareng kawan-kawan Jelajah Bineka, lalu kawan-kawan Duta Damai Regional Sumatera Barat, dan kawan-kawan yang lainnya. Pokoknya kita di sini sebenarnya hal positif dari Padang sih, mulai banyak sih anak-anak muda yang kemudian mulai melek tentang keberagaman, tentang hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan beragama. Dan menurutku ini sebenarnya potensi. Di satu sisi kemudian kita miris, tapi di satu sisi kita melihat ada potensi yang kemudian bisa kita kembangkan untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Nah ini ada Bang Firmando, ini teman juga sih. Iya, kemarin Bang Selamat Firman juga malam. ngobrol di grup YPC, karena kan Bang Firman juga member YPC Indonesia juga, dan kemarin juga sempat bilang kalau belum lama ini juga ketemu dengan Kak Like, jadi Ya, kayaknya lingkaran teman-teman interfaith peacemakers itu ya di situ-situ lah ya, maksudnya orangnya kemudian ketemu temannya gitu ya. Nah, ya tadi temannya Kak kita. Like, iya benar banget. Nah, tadi Kak Like juga sudah memperkenalkan diri ya, dari Pelita Padang, terus dari ada Duta Damai dan seterusnya. Dan ternyata saya Lagi juga baru bineka tahu, juga. iya, Jelajah Bineka, Ya ini dan udah ternyata saya juga KBB. baru tahu. Kayaknya tadi juga
adminnya masuk ya. Kayaknya kalau tidak salah ada Jelajah Bineka Ya. juga. Apa menarik ketika Kak Lika tadi sampaikan bagaimana kemudian teman-teman di Padang juga mulai terbuka untuk berbicara tentang keberagaman yang mungkin ya tadi ya selama ini saya punya beberapa teman-teman dari Padang tapi memang belum pernah ke Padang secara langsung dan melihat bagaimana keberagaman di sana. Jadi selama ini memang yang dilihat itu hanya sebatas yang ada di media sosial, uh, dan cenderung memang kalau kita lihat di media sosial itu kan cukup seragam gitu ya. Kayaknya di Padang itu ya pasti homogen, tidak ada yang membahas tentang keberagaman. Termasuk mungkin uh, mungkin kita juga bisa mulai masuk ke topik yang kemarin juga sempat viral itu ya Kak. Apa namanya? Uh, tentang aturan di sekolahan yang mewajibkan bahkan siswi yang non muslim pun menggunakan jilbab gitu. Nah, itu kalau Kak Lika sendiri bisa sharing sebenarnya aturan itu gimana sih secara umum? Apakah itu memang berlaku khusus di seluruh Kota Padang ataukah hanya di sekolahan itu saja sebenarnya yang uh, menyalahartikan aturan yang ada seperti itu, Kak? Oke, terima kasih Kak. Menyikapi yang Ya. persoalan yang terbaru ya tentang N2. Nah, sebelumnya itu memang sekitar 15 tahun yang lalu itu memang ada peraturan dari wali kota waktu itu yang mengatur tentang berbusana. Nah, dari Perwako itu memang sebenarnya secara langsung tidak menyebutkan tentang wajib, tapi memang ada beberapa poin yang salah satu poinnya itu yang multitafsir sebenarnya dan memang bisa di kutak-atik. Contohnya seperti yang muslim wajib menggunakan baju muslim sedangkan yang non muslim menyesuaikan. Nah, di poin di menyesuaikan ini kan ambigu nih. Menyesuaikan harus mengikuti, menyesuaikan harus tidak mengikuti bisa dengan keyakinannya masing-masing. Nah, itu yang akhirnya sering dipelintir. Nah, memang pada masa Fauzi Bahar dulu memang arahannya adalah bagaimana mendorong semua sekolah dulu itu menggunakan busana muslim seperti itu dengan berbagai macam analogi supaya tidak digigit nyamuk dan yang sebenarnya alasan-alasan yang memang yang menurut saya pribadi sih memang agak cukup tidak rasional pada saya. Nah, seiring perkembangannya kemudian SMA atau SMK itu beberapa tahun yang lalu tidak lagi di bawah wewenangnya kota, tapi kemudian langsung pengurusannya di provinsi. Nah, gubernur. Sedangkan aturan itu memang sudah sejak 15 tahun yang lalu itu memang sudah dilaksanakan dan itu sudah terbiasa dari tahun ke tahun ke tahun sampailah titik persoalan Jenny gitu. Kalau dikatakan hari ini dari dari Provinsi Sumbar tidak ada perda tentang itu ya memang tidak ada karena memang awalnya di Perwako, tapi karena memang ada perubahan-perubahan yang disebutkan tadi ya akhirnya peraturan lama itu masih ada dan tetap masih dijalankan. Nah, apakah kemudian itu merata di seluruh Padang? Aku sih melihat kalau merata sih tidak. Tapi memang ada beberapa sekolah yang tidak mewajibkan siswi non muslimnya untuk menggunakan baju muslimah. Contohnya itu ada di SMA 10, SMKN 3 itu tidak menerapkan aturan seperti SMKN 2. Nah, dan histori SMA 10 pun juga yang sepengetahuan aku itu juga persoalannya seperti Jendi juga di SMKN 2, hanya saja mereka nggak viral. Tapi dengan memang ada perjuangan dari siswa dan orang tua siswa, akhirnya ya ada perubahan itu ada seperti itu. Begitu sih kira-kira kalau untuk di Kota Padang ya. Kalau untuk di Sumatera Barat sih, yang aku tahunya di Bukit Tinggi juga ada kebijakan yang serupa. Nah, kebijakannya ini juga ada yang tertulis, ada yang kemudian itu tidak tertulis dan ya dianggap sebagai budaya yang turun-temurun gitu, yang harus dilakukan. Gitu sih, Kak. Sip, thank you Kak Lika. Nah, kalau Kak Lika sendiri, sorry,
Kalau boleh tahu Kak Lika sendiri di Padang, maksudnya lahir di Padang gitu ya, dan Ya, SD, di SMP, Padang. SMA juga di Padang ya. Selama di sekolah, kalau yang Kak Lika kemarin lalui, ada mengalami hal semacam itu juga atau tidak ketika di SD, SMP, ataupun di SMA gitu Kak? Kalau aku pribadi sih karena aku SD sampai SMA-nya itu di Atau Yayasan Prayoga, sekolah Katolik, jadi ah memang sih. tidak ada persoalan sih tentang Mhm. berbusana ya gitu. Paling mungkin persoalannya itu muncul ketika aku mulai mendengar cerita dari teman-teman segereja Hmm. atau teman-teman yang dekat kompleks yang seagama, tapi kemudian ketika di sekolah negeri diperlakukan berbeda. Mungkin lebih ke situ sih. Hmm. Sip, sip. Sebenarnya kalau kalau dari saya pribadi juga, walau apa, saya pun juga sebagai seorang Muslim juga miris juga ya ketika melihat ada aturan semacam itu gitu. Apa ke teman-teman non Muslim kemudian diwajibkan atau dipaksakan juga dengan berbagai alasan tadi ya, entah digigit nyamuk supaya tidak digigit nyamuk dan seterusnya, tuh kayak justru eh apa ya, kayak merendahkan daripada menutup aurat itu sendiri. Sebenarnya kita bisa melihat lebih jauh lagi, kenapa sih teman-teman yang muslimah misalnya atau teman-teman yang perempuan itu menutup aurat tidak sebatas perdebatan digigit nyamuk atau tidak digigit nyamuk. Itu kalau dari aku pribadi. Nah, kalau dari apa Kalika sendiri yang tadi juga kan sudah mengatakan apa di Padang juga cukup sering ada banyak komunitas juga yang tadi kali ikuti tentang perdamaian, tentang interfaith. Nah, menyikapi hal ini, kasus ini, tadi juga kali kan sempat bilang di SMA 10 ya, tapi nggak viral. Dan mungkin juga ada di sekolah-sekolah lain yang tapi nggak senasib dengan SMK, yang SMK 2 ini yang viral. Nah, kalau dari Kak Lika sendiri melihat fenomena ini, bagaimana tanggapan Kak Lika? Apa yang mungkin perlu disoroti? Adakah yang salah dengan sistem pendidikan kita selama ini? Mungkin tidak hanya di Padang, tapi di seluruh Indonesia juga, misalnya tentang seragam sekolah, aturan seragam sekolah yang akhirnya kemudian dalam beberapa hal mendiskriminasi teman-teman yang berjumlah kecil ya, atau kita istilahnya minoritas misalnya, walaupun nggak terlalu senang dengan Islam minoritas, tapi anggaplah itu kemudian mendiskriminasi teman-teman yang minoritas. Itu bagaimana menurut Kak Lika? Mm-mm. Nah, sebenarnya uh, kalau dibilang Sumatera Barat itu intoleran sih, aku sih nggak sepakat kalau dikatakan intoleran Hmm. dari dulu. Karena termasuk Sumatera Barat itu juga termasuk uh, daerah yang cukup beragam ya, kalau menurut aku. Hmm. Dan juga kalau misalnya sistem di Minangkabau itu sendiri, itu kan Minangkabau itu bukan seperti negara Republik Indonesia, dia itu seperti Mhm. negara seperti federasi. Jadi setiap nagari dalam satu Mhm. Minangkabau itu ada ratusan nagari dan kebijakannya beda-beda dan paling Hmm. tidak berhubungan. Artinya makanya di setiap nagari di Minangkabau itu memang unik gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu bicara tentang memang kalau dulu sih aku melihat tidak terlalu banyak persoalan tentang intoleransi, karena bisa dilihat dari berbaurnya etnis-etnis berbeda yang ada di Kota Padang. Kota Hmm. Padang ini kan juga termasuk Mhm. daerah daerah rantau. Di situ tuh juga banyak etnis dan cukup plural kalau untuk di Kota Padangnya sendiri. Dan malah dulu pada aku juga sempat melihat dari foto-foto keluarga, dari kakek nenek sampai mama papa, memang dulu tidak ada kebiasaan untuk memaksakan berhijab, Mhm. ya ada paksaan untuk berbusana muslimah atau muslim di sekolah itu tidak ada. Tapi memang dari beberapa literasi yang aku baca, sejak tahun 80-an itu Mhm. gejolak tentang identitas keagamaan itu mulai Mhm. menguat, dan itu diusung oleh beberapa partai yang memang bernuansa agama pada saat itu, dan akhirnya itu membesar dan meledak di pasca 98. Sumatera Barat itu juga eh,
terjadi reformasi 98 juga dirasakan di Sumatera Barat, tapi juga tetap dibarengi dengan isu-isu SARA pada saat itu. Nah, pasca 98 hingga hari ini, pelan-pelan kemudian aturan-aturan bernuansa syariah itu mulai masuk, dan pelan-pelan tapi pasti akhirnya itu mulai menjelma menjadi kebijakan-kebijakan yang mulai mendiskriminasi, seperti itu. Nah, itu sih yang aku kemudian lihat. Nah, karena ada yang paling dirasakan itu salah satunya itu yang tentang wajib menggunakan busana muslim atau muslimah, yang pertama. Yang kedua itu juga ada persoalan di sekolah negeri itu juga tidak disediakan guru agama untuk yang beragama di luar selain Islam, Muslim, seperti itu. Dan yang terakhir itu juga tentang nilai agama. Nah, nilai agama ini memang ada di beberapa kejadian itu dari guru agamanya itu 90 sampai di sekolah bisa 75. Waduh. Waduh. Nah, akhirnya kan kita melihat di situ bahwa ada yang berubah gitu loh. Yang awalnya masyarakatnya dulu, coba deh lihat foto-foto dulu, kayak termasuk Buya Hamka aja dulu tuh. Istrinya, keluarganya itu sama sekali tidak menggunakan hijab. Mereka tetap seorang muslim yang sangat taat secara praktek dan sehari-hari, tapi tidak dengan busana mereka. Dan memang tren berbusana go to hijrah itu memang ngetren itu pasca 80-an sampai pasca reformasi itu makin lama identitas politik keagamaan itu makin lama semakin menguat. Nah, ya itulah yang kemudian terjadi hari ini kayak gitu loh, Bang. Begitu sih. Sip ya, Kak. Ini juga ini langsung melanjut aja, ada pertanyaan dari Kak Ruwaidah Anwar ya. Ini anak EPC juga. Masih ada kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan sama Kak Like ya. Kak mau tanya dong, selama ini kan yang kita tahu orang Minang itu punya falsafah hidup, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, bagaimana pandangan kakak sebagai orang Padang tentang falsafah ini? Bagaimana melihat falsafah itu dengan bijak sebagai sesuatu yang inklusif? Kayak ini mungkin istilah yang cukup familiar juga sudah ya, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu gimana, Kak? Ya. Itu falsafah lama sih dari orang Minangkabau, adat bersandikan syariah Islam. Syariah bersandikan kepada kitabullah, yang seringkali mereka sampaikan syariah bersandikan kepada kitab Allah atau Al-Quran. Nah, ini banyak perdebatan juga tentang sejarah sebelum ada kata-kata ini. Tapi aku memikirkan bahwa ini kan bicara soal tafsir ya. Agama itu bisa kita jadikan alat untuk membunuh orang. Bisa kita jadikan itu sebagai legitimasi kita untuk menghancurkan orang. Tetapi agama juga bisa menjadi alasan kita untuk mencintai sesama. Yang kalau aku di Padang ini aku punya teman, dia koordinator GIC, Gerakan Islam Cinta, itu ada Nur Aini. Ya, di situ kami juga banyak berdiskusi, dan dia juga banyak mengajarkan saya secara pribadi itu tentang bagaimana melihat Islam dari sisi yang lebih humanis. Nah, seperti itu. Artinya adat bersandikan kepada syariah bersandikan kepada kitabullah. Kalau itu memang ajaran Islam, nah, marilah kita melihat dari sisi yang memanusiakan. Apakah kemudian Islam mengajarkan membenci sesama? Apakah Islam kemudian melarang umat beragama lain beribadah? Apakah kemudian Islam memaksa umat beragama lain untuk mengikuti kehendak dan ajaran mereka? Pasti kan kalau bicara Halo, Angel. Halo, teman-teman, apakah ini video saya yang jaringan saya yang bermasalah atau Kak Like ya? Oh, sepertinya Kak Like ya. Ya. Terima kasih. Tadi ada Kak siapa? Kak Zarizaldi ya. Ada pertanyaan. Kemudian juga ada Kak Jenny.
Nanti coba kita respon juga ya, sembari menunggu Kak Dike bergabung kembali. Masih sepertinya jaringan ya, ada gangguan jaringannya ya. Tapi kalau tadi juga merespon apa yang tadi sudah sempat dibahas juga ya terkait dengan falsafah itu, falsafah yang tadi disampaikan sama Awe. Aku juga sepakat sih dengan apa yang tadi disampaikan sama Kak Dike ya, bahwa eh, apa falsafah adat besan di syarat, syarat besan di kitabullah itu juga satu hal yang bisa kita tafsirkan dengan berbeda. Mungkin selama ini yang dipahami itu adat pemahaman itu pemahaman yang eksklusif misalnya. Tapi kita coba lihat juga bahwa eh, seperti Buya Syafi'i Ma'arif misalnya, atau Buya Azyumardi Azra, eh, Buya Hamka, kemudian ada juga Buya Yunahar Ilyas ya, PP Muhammadiyah dulunya waktu itu yang sudah meninggal juga, dan banyak tokoh-tokoh lain juga yang dalam banyak hal menurut saya juga mempunyai eh, pandangan-pandangan yang progresif atau yang maju dalam merespon satu hal. Jadi kembali lagi bagaimana kita memaknai itu sebenarnya, kalau yang saya lihat ya, dan beberapa kali juga diskusi dengan teman-teman yang dari Padang juga, mereka juga meresponnya dengan hal yang sama seperti itu. Ini Kak Like sudah bergabung dengan kita lagi, kita undang kembali ya. Sip. Halo Kak Like, selamat bergabung lagi. Iya. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Gak apa-apa. Ya, sip. Okay. Siap, tadi sampai mana ya? Tadi udah uh, uh, tentang itu berarti udah ya Kak, tadi tentang falsafah bersandi syara itu tadi yang Kak Rika sampaikan, bahwa pada intinya bagaimana kita memaknai itu kan. Kita juga bisa memaknai itu secara terbuka. Bisa juga secara tertutup, bisa juga secara terbuka, tergantung bagaimana kita memahaminya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Jani Saragi. Ini juga anak YPC juga, Kak, fasilitator di YPC. Orang Medan, orang Medan. Dia tanya bagaimana respon para pemuka agama atau instansi keagamaan Kristen dan Katolik khususnya terhadap realitas tersebut selama ini. Apakah ada semacam upaya kompromitas diri komunitas Kristen sendiri? Dan kemudian ada lanjutannya lagi, menggunakan kerudung dengan pemaknaan yang berbeda dengan Islam. Mengingat misalnya di tradisi teman-teman Kristiani di teman-teman Kristiani di Timur Tengah kayak Ortodoks gitu ya, itu juga dalam misalnya dalam kegiatan-kegiatan liturgi ibadah mereka juga menggunakan kerudung. Artinya jilbab juga sebenarnya tidak serta-merta dilihat hanya sebagai simbol Islam. Bagaimana menurut Kak Alika? Yang pertama itu tentang jilbab itu memang di beberapa negara lain itu tidak dianggap sebagai simbol keagamaan. Maka kita temukan juga kayak seperti di Timur Tengah itu juga banyak yang menggunakan hijab, tapi memang mereka punya model yang berbeda-beda, ada yang kayak selendang dan memang tidak sepenuhnya sama seperti itu. Dan bahkan juga mereka menggunakan bahasa Arab seperti itu. Makanya di daerah Arab itu sendiri kita juga sebenarnya di Arab itu kita juga susah membedakan yang mana masjid, yang mana gereja, karena bentuknya hampir serupa. Bahkan atau Mormon atau Yahudi atau gerejanya dari kelompok-kelompok Yahudi atau yang lain, ya kita juga bingung karena hampir serupa bentuknya seperti itu. Nah, di Indonesia kemudian jilbab itu menjadi sebuah dianggap sebagai identitas sebuah simbolik gitu. Simbolik keagamaan, terutama itu identitas yang seringkali melekat kepada perempuan, pastinya perempuan yang muslimah. Nah, dan untuk di perempuan di Indonesia yang Kristiani itu memang juga tidak terbiasa untuk menggunakan hijab. Nah, aku sih berpikir tidak masalah kalau mereka mau pakai hijab ya, tapi yang menjadi persoalannya adalah
pemaksaannya itu. Hmm. Kalaupun mereka mau pakai hijab, aku pikir seperti itu. Siapapun dia, apapun agamanya, maupun dia pakai hijab atau tidak, pakailah tanpa keterpaksaan gitu loh. Pakailah emang karena kamu memang pakai. Nah, yang menjadi masalahnya itu adalah pemaksaan untuk disamakan, diseragamkan seperti itu. Aku pikir masalahnya di sana. Lalu bicara soal kompromi antara antara gereja dan antara Kristen dan Katolik yang di Sumbar, aku begini, memang posisi masyarakat eh, yang beragama Katolik dan Protestan di Padang itu memang jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak sih. Kalau dipresentasikan dari 100% umat, 100% warga yang di Kota Padang itu hanya 5% paling banyak itu yang beragama Katolik dan Protestan seperti itu. Dan sebenarnya sebenarnya apakah ini tidak disuarakan dari dulu? Ini memang sudah disuarakan dari dulu. Hanya saja teman-teman itu kemudian patah di tengah jalan ketika mereka tuh ada cerita beberapa temanku, mereka menolak juga untuk berbusana muslimah ke sekolah. Bertahannya cuma seminggu. Setelah itu dipanggil guru BK dan ditegur dan sebagainya macam. Akhirnya mereka dipaksa patuh dan memang ditekan, dikasih pilihan. Kamu ngapain? Kalau nggak mau di sini ya udah keluar aja. Nah, apalagi kan ini sekolah negeri. Beda ya kalau dengan MAN. Kalau MAN itu kayak madrasah itu kan memang wajib untuk menggunakan hijab karena dia memang sekolah berbasis keagamaan. Kalau dia adalah sekolah negeri, apapun agamanya, apapun sukunya, selagi dia adalah warga negara Indonesia, dia punya hak untuk bersekolah di sana dan dia kemudian berhak untuk nyaman bersekolah tanpa ada paksaan atas ekspresi keagamaannya. Seperti itu. Nah, sehingga jadi kita juga bisa jeli. Dan kalau cerita Jenny ini, kalau nanti kita ceritakan soal Jenny ya, aku juga dengan kawan-kawan Pelita Padang dan KMK UNES juga udah menemui korban dan berdasarkan cerita Jenny dia termasuk anak yang luar biasa, tangguh. Dan hari ini karena perjuangan Jenny dan dukungan banyak pihak, akhirnya di SMK 2 itu udah banyak yang siswi Kristennya mulai tidak menggunakan hijab. Seperti itu. Mungkin itu sih, Kak. Sip. Terima kasih Kak Lika tadi. Iya. Sebelum ke pertanyaannya Bang Rizaldi tadi saya sepakat ya tadi bahwa kata kuncinya itu adalah di keterpaksaan itu sebenarnya. Sebenarnya kan berbusana, kemudian lebih dalam lagi sebenarnya kita beribadah, kita beragama pun juga kan tidak bisa dilandaskan dengan keterpaksaan. Di dalam Islam misalnya kita familiar la ikraha fiddin itu ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi sebenarnya seharusnya substansi beragama apapun agama kita itu ya kebebasan kita memilih, bukan karena terpaksa, karena dituntut dan seterusnya. Itu bukan keagamaan yang hakiki menurut saya, karena tadi ya agama itu kan pilihan hidup kita, jalan hidup kita, kita mau memilih berbusana apa, dengan gaya apa dan seterusnya, itu kan didasarkan pilihan kita, bukan kemudian dituntut untuk seragam, orang harus mengikuti apa yang kita mau, seperti itu. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang di SMKN 10 tadi. Kak Lika, Bang Rizaldi ini bertanya, bagaimana Angel merespons teman-teman di SMKN 10 yang sepertinya tidak kompak dalam menyuarakan tindakan intoleransi di sekolahnya, seakan-akan menganggap bahwa tindakan sekolah ini bukan permasalahan besar. Bagaimana, Kak? SMKN 2 atau SMKN 10? Sorry. Kayaknya typo ya, SMKN 2. Iya, benar. Kalau bicara tidak kompak, jadi seperti ini, Bang. Sebuah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kesalahan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Meskipun dia sebenarnya tidak benar. Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi kebiasaan,
maka dalam masyarakat itu seringkali dianggap sebagai sebuah kebenaran meskipun itu tidak benar. Nah itu aku catat banget pas waktu diskusi bareng Gus Aan Ansori. Dia sering ngomong hal Keren. itu. Oh iya, iya. Keren, Gus Aan gitu. Nah, jadi artinya memang persoalan Jenny ini cukup membuat shock terapi gitu. Karena masyarakat yang awalnya ngerasa, ya itu biasa dilakukan, tiba-tiba ada perubahan ya, gejolaknya pasti gede. Apalagi di tengah masyarakat itu. Terutama yang di forum-forum jual beli, lalu juga alumni SMKN 2 itu mengatakan, oh ini kami terbiasa kayak gini, kenapa tiba-tiba berubah, kayak gitu. Loh, berarti dia yang salah dong, kok dulu baik-baik aja, sekarang tidak. Nah, dari sana kan kita juga bisa mengukur bahwa ternyata orang yang berbicara ini adalah mereka yang kemudian mengenyam pendidikan, entah itu tingkat SMA ataupun perkuliahan. Ternyata institusi pendidikan masih belum mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan beragama di dalam ketika mereka belajar di dalam institusi tersebut. Sehingga lahirlah orang-orang yang gagap, hari ini gagap dengan persoalan kebebasan berkeyakinan beragama. Karena ternyata di dalam kita bersekolah itu bahkan di kampus itu sendiri tentang kalau pelajaran tentang hak asasi manusia, persoalan tentang kebebasan berkeyakinan beragama itu tidak terlalu dibahas dan lebih tekstual. Nah akhirnya lahirlah kemudian generasi-generasi yang hari ini gagap gitu loh. Dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Apakah kemudian hari ini tidak kompak? Aku pikir ini adalah titik di mana semua orang harus melihat dan orang-orang yang hari ini sadar kemudian harus mendorong perubahan itu. Karena aku percaya bahwa perubahan itu adalah karya bersama. Itu bukanlah perjuangan satu orang, tapi perubahan itu adalah karya kita bersama. Artinya dari persoalan Jenny itu kemudian kita harus terus mendorong. Kita tidak berharap besok kita akan menang dan berubah 100%, tidak. Tapi tahapan-tahapan perjuangan ini yang kemudian kita harus terus kawal. Dan aku mengamati dari beberapa proses hari ini ya, memang capaian-capaiannya cukup baik. Kepala sekolahnya sudah mulai minta maaf, menurutku itu baik. Itu sangat baik loh. Nggak ada satupun, nggak pernah aku dengar selama aku hidup ada kepala sekolah yang minta maaf atas kejadian itu. Persoalan seperti itu dan dengan rendah hati mau memperbaiki, aku pikir dia bisa menjadi percontohan bagi kepsek-kepsek yang lain, karena persoalan-persoalan di sekolah lain itu pasti akan ada. Lalu aku juga senang juga karena Kemendikbud responnya juga bagus, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Provinsi juga bagus, dari Omnibus dari Ombudsman, bukan Omnibus. Omnibus Law. Itu kita nih ya, gitu namanya Omnibus Law. Ombudsman Perwakilan Sumber dan Komnas HAM-nya juga ngerespon baik. Nah, aku pikir ini adalah titik yang baik supaya kita terus mendorong. Nah, poin baiknya di sana. Meskipun hari ini banyak gejolak dari masyarakat, akhirnya kan kita bisa akhirnya dari kejadian ini kita bisa mengukur banyak hal. Kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat, kita bisa mengukur sejauh mana teman-teman kita yang hari ini kemudian bisa kita libatkan, kita bisa juga mengukur kebijakan-kebijakan mana yang memang hari ini juga bersoal di luar pendidikan yang berhubungan dengan KBB itu banyak banget, ada rumah ibadah dan sebagainya macam. Nah, persoalan di sekolahnya adalah persoalan kecil. Kalau Bang Wendra LBH bilang itu adalah gunung es, itu adalah merupakan puncak terkecil dari persoalan KBB yang ada di Sumatera Barat, dan ada yang kemudian persoalan-persoalan lain yang memang harus kita selesaikan bareng-bareng. Dan apa capaian baik dari Jenny? Ada yang dari persoalan Jenny ini, Jenny itu kan aku juga sempat ketemu sama kuasa hukumnya juga. Memang Jenny itu anak yang luar biasa. Karena kan Jenny ini dia SD, SMP itu di sekolah swasta ya, sekolah Kristen. Tapi ketika SMA dia masuk SMK Negeri 2 dan dia ngerasa itu prestasi. Karena kalau negeri itu kan ada seleksi ya. Dan Jenny lulus. Nah, artinya dia menganggap itu adalah prestasi saya dan saya harus memperjuangkan itu. Dan dan bagusnya itu yang aku lihat, Jenny disupport oleh orang tuanya. Nah, apapun pilihan kamu, kami support. Kalau kamu mau pindah, oke. Kalau kamu masih mau bertahan, kami temani kamu sampai akhir. Dan Jenny memilih untuk bertahan. Tiap hari dipanggil
sama, pertama dipanggil ke wali kelas, kemudian dipanggil sama kajur, dan dipanggil sama guru BK. Dan guru BK karena Jenny tetap gak mau pakai hijab, akhirnya barulah dipanggil orang tuanya dan terjadilah video perekaman itu. Nah, dan poin baiknya hari ini itu sudah ada 5 anak di sekolah yang sama, itu mulai berani dan mulai nyaman membuka tidak berbusana muslimah, dan mereka kelima-limanya itu adalah siswi Kristiani. Dan menurutku itu adalah capaian baik. Nah, kita seringkali kemudian lupa mengapresiasi capaian-capaian baik dan hal-hal baik yang bisa kita kembangkan. Kita seringkali kemudian melihat ini adalah persoalan yang buruk, ini adalah catatan jelek. Tapi kita kemudian seringkali kita abai dengan hal-hal baik dan potensi-potensi yang kita bisa lakukan untuk merubah nilai jelek itu. Mungkin gitu sih kalau dari aku, Bang. Sip, keren, luar biasa Kak Rike. Ada banyak hal